Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi materi untuk humas dan keprotokolan dengan saya Siti Masuro untuk bagian 2 dan 3, karena kemarin sudah kita bahas cukup lumayan panjang dan hari ini kita bahas 2 dan 3. Oke, tentang ada landasan dan sumber hukum keprotokolan serta kegiatan keprotokolan. Mari kita simak bersama-sama. Oke. Materi yang kedua ini adalah tentang landasan dan sumber hukum protokolan. Nah, ada beberapa sumber-sumber keprotokolan dengan norma-norma yang ada dalam negeri dan internasional tentunya, yang menjadi rujukan dalam menentukan pengaturan dalam sebuah keprotokolan. Di sini ada 3 pengaturan keprotokolan tingkat nasional maupun tingkat internasional. Yuk, yang pertama di sini ada persetujuan dan konversi internasional. Nah, konversi internasional itu ada 4. Yang pertama kita bahas satu-satu. Pertama ada konvensi WIMA atau Winang pada tahun 1815, itu mengatur tentang dinas diplomatik antara satu negara dengan negara lainnya. Lalu yang kedua ada konvensi Aix-la-Chapelle pada tahun 1818, itu yang mengatur tentang dinas diplomatik juga. Nah, jadi ada beberapa persetujuan. Lalu yang ketiga ada konvensi Wina pada tahun 1961 tentang hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik yang mengatur satuan negara aturannya seperti apa, ketika kepala negara datang kepada negara lain harus seperti apa, dan begitu sebaliknya. Nah, itu aturan internasional. Lalu ada konvensi Wina pada tahun 1963 tentang hubungan konseler. Nah, konseler ini antara hubungan yang sudah terstruktural seperti itu. Oke, kita lanjut ke undang-undang keprotokolan di Indonesia. Ada 4 undang-undang yang mengatur tentang keprotokolan yang ada di negara kita. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Itu yang berisikan tentang semua aturan-aturan seperti apa kebijakan dari sebuah pimpinan pusat sampai tingkatan paling bawah. Lalu yang kedua, ada Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990, yaitu tentang ketentuan keprotokolan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Nah, itu. Jadi di PP Nomor 62 Tahun 1990 ini diatur bagaimana tata tempat ketika mengadakan sebuah acara resmi kenegaraan atau seperti apapun itu. Nah, itu diatur di PP nomor 62 tahun 1990. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Nah, kalau antara hubungan luar negeri di negara kita pun sudah diatur. Ingat, sebuah negara memiliki aturan tentang keprotokolan sama seperti di negara kita memiliki aturan. Nah, aturannya diatur di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1990 ini. Bagaimana ketika kepala negara atau presiden kita pergi ke luar negeri, nah aturannya seperti apa? Itu protokol kita yang pegang. Nah, protokol kita yang mengatur, tinggal kita mendiplomasikan kepada pihak luar negeri seperti ini dan bagaimana, tergantung dengan skema aturan acara di satu negara tersebut, seperti itu. Lalu yang keempat ada atau Kepres nomor 32 tahun 1971 tentang keprotokolan negara. Nah, di dalam Kepres ini diatur sedemikian rupa seperti apa, bagaimana, sama seperti PP 62, diatur tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan seperti itu. Next, kita lanjut ke dasar non juridis. Nah, dasar non juridis di sini ada 5 dasarnya. Landasan itu ada 5 secara non juridis. Yang pertama, tradisi dan
tradisi, adat istiadat, dan kebiasaan setempat. Jadi kalau landasannya satu daerah, negara kita, contohnya negara kita Indonesia, memiliki suku adat dan budaya yang berbeda-beda. Ketika mengadakan satu acara satu tempat dengan di daerah lain tentu akan berbeda. Contoh, Sumatera dengan Jawa itu memiliki adat istiadat yang berbeda. Jawa kental dengan tatak krama dan sebagainya, tentang nyuwun sewunya dan sebagainya. Sumatera dengan karakternya pun. Nah, jadi ketika ada sebuah aturan pelaksanaan acara resmi, acara kenegaraan dilangsungkan satu daerah, nah kita harus melihat atau mempertimbangkan adat istiadat setempat. Jadi kita tidak bisa meskipun acaranya resmi, tapi kita harus melihat adat istiadat untuk memperbaur. Jangan sampai dasar non yuridis ini tidak dimasukkan. Nah, seperti itu. Jadi tidak menghilangkan karakteristik suatu negara. Yang kedua, ada nilai sosial dan budaya. Ada nilai sosial budaya dan keprotokolan. Jadi tidak menghilangkan ekspansi dalam bersosial. Budaya kita jangan sampai hilang karakter kita. Nah, seperti itu. Yang saya asas timbal balik. Nah, asas timbal balik adalah sikap yang memberikan atau antara satu dengan yang lain memberikan komunikasi yang baik. Yang keempat, ada praktek pergaulan internasional. Nah, itu jadi ketika satu negara, kita datang ke satu negara secara internasional tentunya harus kita tahu budayanya di sana seperti apa, dan begitu pun sebaliknya, ketika dari luar ke negara kita pun harus tahu kita seperti apa dan bagaimana. Lalu yang ada kaidah agama. Nah, kaidah agama ini kadang ketika satu acara kita harus mempersatukan agama yang terletak di satu negara itu atau agama yang terletak dalam semua satu tempat itu. Kita di negara kita ini negara yang komunitasnya Muslim. Nah, tapi jangan sampai kita menghilangkan agama-agama yang lain. Karena kita ada 5 negara yang diakui di negara kita. Nah, kita harus mempersatukan. Kadang kita sering mendengar kalau contohnya kalau ada kepala negara membuka pidatonya secara kenegaraan atau secara resmi, pasti mengucapkan kata salam untuk Muslim. Nah, itu pasti nanti di belakangnya ada juga mengucapkan salam sesuai dengan agamanya masing-masing. Ada agama Kristen, Protestan, dan sebagainya. 5 agama yang diakui negara kita seperti itu. Jadi harus kaidah agama jangan sampai dihilangkan. Yang keempat, logika umum. Jangan sampai berpikiran landasan itu tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan. Jadi harus sesuai dengan logika pada umumnya. Oke, ada kegiatan keprotokolan itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada macam kegiatan keprotokolan, yang kedua pengelolaan kegiatan keprotokolan. Adapun macam kegiatan keprotokolan itu ada acara kenegaraan dan acara resmi. Acara kenegaraan itu ialah acara yang diatur, dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat dan dihadiri oleh presiden dan wakil presiden serta pejabat negara dan undangan lainnya. Acara kenegaraan itu diselenggarakan oleh negara dan dilaksanakan oleh panitia negara. Nah, lalu diketahui oleh menteri dan bidang urusan sekretariatan negara. Oke, apa sih acara resmi itu? Dalam sebuah macam kegiatan keprotokolan, acara resmi yaitu acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat negara atau pejabat pemerintahan serta undangan lainnya. Jadi penyelenggara keprotokolan dalam acara resmi itu dilakukan oleh petugas keprotokolan yang merupakan bagian dari kesekretariatan lembaga negara atau instansi pemerintahan. Beda hal dengan acara kenegaraan. Kalau acara kenegaraan terpusat dari pemerintah pusat,
Nah, kalau acara resmi biasanya itu protokolan lembaga negara tapi dalam suatu instansi pemerintahan. Penyelenggaranya diselenggarakan oleh di ibu kota negara Republik Indonesia atau dapat di luar kota negara Republik Indonesia. Seperti misalkan kalau ibu kota negara kan sudah jelas DKI Jakarta. Misalkan acara resmi di Sumatera Selatan, di Papua Nugini, di Surabaya atau dimanapun. Nah, itu diselenggarakan oleh instansi pemerintahan terkait dalam satu wilayah atau dalam satu instansi yang ada di Surabaya atau di wilayah lainnya. Lalu penyelenggara resmi ini biasanya ada beberapa lembaga-lembaga yang wewenang. Pertama, instansi lembaga negara yang wewenangannya disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Dinyatakan bahwa seluruh lembaga pemerintah negara diatur dalam keprotokolan resmi dan dianjurkan seperti apa. Nah, itu ada tata caranya. Dalam undang-undang keprotokolan itu ada. Lalu yang kedua adalah lembaga negara yang dibentuk dengan atau dalam undang-undang. Jadi orang yang melaksanakan acara resmi itu orang yang memang sudah dibentuk berdasarkan undang-undang yang telah disahkan atau telah diatur sedemikian rupa kriterianya seperti apa dan bagaimana. Yang ketiga, kementerian atau lembaga pemerintahan non kementerian. Kementerian lembaga dari kementerian misalkan di Labuan perbatasan antara Malaysia dengan Indonesia. Nah, itu kan perbatasan kan melewati perairan. Nah, perairan itu kan masuknya adalah dalam Kementerian Kelautan. Kalau mengadakan suatu acara misalkan lepas sambut acara untuk kelautan atau perkenalan swadaya perkenalan kekayaan alam dan sebagainya. Nah, itu dilakukan oleh kementerian atau pemerintah non kementerian. Di luar kementerian itu bisa saja lembaga lainnya, lembaga-lembaga yang terkait dengan bidang kelestarian. Seperti kan kalau kita lihat di televisi itu banyak ya satu lembaga yang ingin melestarikan. Saya pernah baca salah satu koran atau saya pernah baca juga searching untuk penumbuhan terumbu karang. Itu kan lembaga-lembaga. Nah, lembaga warga masyarakat dikumpulkan, ada lembaga pemerintahan seperti kepala desa atau gubernur sekalipun tertinggi tingkat kedua di satu wilayah seperti itu. Lalu ada organisasi lain. Nah, itu masuk dalam organisasi lain seperti itu. Oke. Ya. Itu adalah macam-macam kegiatan. Itu dari kegiatan acara resmi. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke materi tentang pengelolaan kegiatan keprotokolan. Itu ada 4 cara pengelolaan kegiatan keprotokolan, yaitu yang pertama ada tata tempat, yang kedua tata upacara, yang ketiga tata lagu kebangsaan dan upacara bendera, yang keempat ada tata pakaian dan tata upacara bendera. Oke, saya kupas satu-satu. Yang pertama ada tata tempat, adalah aturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing atau lembaga organisasi internasional serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Sebetulnya pada hakikatnya tata tempat ini mengandung unsur-unsur siapa yang berhak lebih didahulukan dan siapa yang mendapat hak penerima prioritas dalam urutan tata tempat. Ya. Nah, di sini ada contohnya beberapa aturan serta tata tempat. Yang pertama, ada orang yang berhak mendapat tata urutan yang pertama adalah mereka yang mempunyai jabatan tertinggi yang bersangkutan mendapatkan urutan paling depan atau paling mendahului. Contohnya seperti presiden, wakil presiden. Di bawah wakil presiden siapa? Para pejabat negara, menteri, DPR, MPR dan sebagainya, mengikuti urutan. Yang kedua,
Jika menghadap meja, maka tempat utama adalah menghadap ke pintu keluar, dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. Jadi kalau menggunakan meja, orang yang di depan pintu masuk adalah orang yang didahulukan dari poin yang pertama itu. Dan kalau orang yang ada pintu keluar ditempatkan terakhir, dan yang paling dekat di pintu keluar. Yang ketiga, pada posisi belajar pada garis yang sama tempat yang terhormat. Pertama ada posisi berjejer, itu tempat paling tengah. Yang kedua, tempat sebelah kanan luar dan ruas. Posisi sebelah kanan dan umumnya selalu lebih terhormat dari posisi sebelah kiri. Contoh, pengetahuan tempat dengan jumlah genap, formasi 3-1-4. Nah, 3-1 ini orang pertama, orang kedua, orang ketiga, dan keempat. Nah, orang ketiga dekat orang pertama di sebelah kirinya, orang keempat ada di sebelah kanan. Sebelah kanan orang kedua. Yang kedua, untuk mengatur tata tempat dan jumlah ganjil 3-1-2. Pimpinan negara atau misalkan yang hadir itu sebagai presiden diapit oleh orang kedua dengan orang ketiga, seperti itu. Jika dianggap paling terhormat adalah kepala LAN, ya, maka tempat duduk nomor 1 dan seterusnya sebagian pertama kepala LAN. Yang kedua, deputi penyelenggaraan, penanggung jawab kegiatan, nomor 4 dan seterusnya dapat diisi oleh pejabat lainnya, seperti itu. Ya, lalu ada bagian yang keempat. Nah, kalau apabila naik kendaraan bagi pimpinan atau seorang pendapatan atau urutan paling terhormat, ini ketika ada di bis atau di mobil gitu kan, atau di pesawat atau sebagainya. Yang pertama, ketika ada di pesawat udara, naik paling akhir, turun paling dahulu. Kalau di pesawat misalkan ada presiden. Nah, presiden ini mau terbang contohnya ke satu negara, dan yang ikut beberapa staf kementerian dan sebagainya. Bapak Presiden ini meskipun orang kalau di tempat lain dia bisa duduk paling depan. Nah, dia duduk paling depan, tapi ketika masuk pesawat dia masuk paling akhir. Kenapa? Karena pimpinan negara tidak boleh lama menunggu dalam pesawat. Jadi tunggu seluruhnya masuk, bagian belakang dulu dipenuhkan sampai bagian depan. Nah, ketika sudah full dengan atau para pejabat dan staf-stafnya sudah masuk, nah barulah pimpinan negara atau orang yang tertinggi dalam pesawat itu, jabatan tertinggi, baru masuk, seperti itu. Yang B, kalau di kapal laut naik dan turun paling dahulu, ya, beda dengan pesawat. Kalau pesawat naik terakhir, keluar lebih dahulu. Nah, seperti itu. Kalau di kapal laut naik dan turunnya paling dahulu. Jadi naik paling pertama, turun pun paling pertama. Itulah ya. Itu tata tempat untuk kepala negara atau pejabat tertinggi dalam situasi di suatu tempat atau dalam situasi tertentu. Kalau di kereta api, naik dan turun paling dahulu, sama seperti kapal laut. Kalau di mobil, naik dan turun paling dahulu, sama juga ya. Itu tata tempat untuk berkendara. Ada orang yang paling dihormati datang paling akhir dan paling dahulu sesuai dengan sifat dan kondisinya. Ya, lalu ada jajaran kehormatan. Orang yang paling dihormati harus datang dari sebelah kanan pejabat yang menyambutnya. Jadi kalau ketika ada jajaran kehormatan, cara penyambutan. Nah, jajaran kehormatan itu misalkan ada kepala negara datang ke satu negara kita atau negara luar datang ke negara kita lah ya. Kan sambutan tamu ya. Nah, di situ ada orang yang dihormati harus datang di sebelah kanan pejabat yang menyambut. Jangan di sebelah kiri. Jadi langsung salaman ada di sebelah kanan pejabat gitu ya. Seperti itu. Yang kedua, kalau secara jajar kehormatan, apabila orang yang paling dihormati yang menyambut tamu, maka tamu akan datang dari arah sebelah kiri. Nah, jadi ketika yang datang kayak tahun lalu, beberapa tahun lalu, tahun 2012 seingat saya, Barack Obama datang ke Indonesia.
Bapak Presiden menyambutnya di sebelah kanan karena posisinya sama sebagai seorang kepala negara. Tapi ketika ada pejabat lain, misalkan Bapak Presiden menerima dari kedutaan kementerian luar negeri, New Zealand atau Australia, nah dia ada di sebelah kiri. Karena apa? Posisi seorang presiden dari satu negara kita lebih tinggi daripada kementerian di luar sana, seperti itu. Jadi skalanya di sini presiden bertemu dengan kementerian, seperti itu. Sama juga kalau presiden ketemu presiden, karena posisi jenjangnya sama saja, seperti itu ya. Itu menurut aturan tata tempat. Sebetulnya banyak hal yang berhubungan dengan tata tempat, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke tata upacara. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dengan cara kenegaraan atau acara resmi. Ada tata upacara bendera, salah satunya. Di sini ada tata upacara bendera. Contoh tata upacara bendera. Yang pertama, ada hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Itu merupakan acara pelaksanaan upacara kenegaraan. Itu sudah jelas. Lalu yang kedua, hari besar nasional. Hari besar nasional itu apa? Hari Pancasila dan sebagainya, ya. Lalu ada hari ulang tahun lembaga kenegaraan. Contohnya, ulang tahun berdirinya MPR RI, ulang tahun berdirinya kementerian sebagainya, ulang tahun berdirinya satu lembaga pendidikan nasional, seperti itu contohnya. Lalu ada hari ulang tahun lahirnya lembaga negara, itu tadi. Yang keempat, ada hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintahan. Nah, instansi pemerintahan banyak sekali ada. Kalau pertama kali tercetusnya lembaga apa yang baru-baru ini untuk swadaya masyarakat, terus sumber daya alam, kalau di laut pelestarian bahari dan sebagainya. Ada acara ulang tahun lahirnya provinsi dan kabupaten. Nah, itu biasanya selalu ada tata upacara yang diatur secara resmi, seperti itu. Ya. Oke. Lalu yang dari yang tadi saya sudah sebutkan, ada tata upacara bendera dan penyelenggaraan acara kenegaraan, acara resmi meliputi beberapa hal. Yang pertama, ada tata urutan dalam bendera. Nah, di sini sebetulnya seperti susunan acara ya. Ada pengibaran bendera, lalu ada pengheningan cipta, membaca naskah Pancasila. Nah, itu ada di biasanya kalau upacara bendera atau yang biasa kita laksanakan itu upacara ulang tahun proklamasi. Nah, itu terus ada pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, lalu baru pembacaan doa. Lalu kalau upacara peringatan rangkaian ulang tahun proklamasi kemerdekaan, pengibaran bendera ditambahkan ada pengibaran benderanya, pengheningan cipta, mengenang detik-detik proklamasi diiringi tembakan meriam atau sirine atau beduk atau lonceng gereja dan lain-lain selama 1 menit, ya. Lalu ada pembacaan proklamasi dan doa, ya. Kalau tata upacara bendera atau susunan acaranya, bendera dikibarkan sampai saat terbenam matahari dan sebagainya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut next ke tata lagu kebangsaan dan upacara bendera. Oke, tata lagu kebangsaan dan upacara bendera meliputi ada beberapa hal. Ada 2. Yang pertama, pengibaran atau penurunan bendera negara dengan diiringi lagu kebangsaan. Yang kedua, iringan lagu kebangsaan dalam pengibaran dan penurunan bendera negara dilakukan oleh korps musik genderang atau sangkakala. Sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat.
Nah, dalam lagu kebangsaan ini apabila korps musik atau genderang sangkakala pengibaran atau penurunan bendera, negara diiringi lagu kebangsaan oleh seluruh peserta upacara. Waktu pengiringan lagu, pengibaran atau penurunan bendera tidak dibenarkan menggunakan musik dari rekaman. Jadi kalau acara kenegaraan beda ya dengan acara, mungkin teman-teman pernah melihat satu acara, kebanyakan mungkin di acara sekolah, kadang lagu kebangsaan itu arunan musiknya itu dari rekaman handphone atau sebagainya. Nah, baru kita menyanyikan. Nah, kalau di acara kenegaraan tidak boleh, tidak diperbolehkan, harus menggunakan korps musik atau genderang atau sangkakala atau musik drum band yang sering kita dengar dalam acara kalau acara-acara kenegaraan. Nah, lagu kebangsaan dalam upacara bendera itu harus menggunakan musik secara virtual langsung. Nah, tidak ada rekaman atau tidak ada atau sebagainya, seperti itu ya. Jadi kalau tata lagu kebangsaan itu harus sesuai, tidak boleh ada rekaman. Nah, harus murni virtual langsung ya. Oke, lanjut yang terakhir ada tata pakaian dalam upacara bendera. Dalam kegiatan acara resmi atau acara kenegaraan disesuaikan menurut jenis acaranya. Nah, jadi kalau acara kenegaraan itu kita sering lihat, wah bapak-bapak pakai jas hitam semua ya, kompak ya. Itu sebetulnya tata caranya ya. Jadi tergantung acara itu harus pakai acara apa dan sebagainya. Dalam acara kenegaraan digunakan pakaian sispi lengkap biasanya. Pakaian dinas, pakaian kebesaran atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya dan kedudukannya dalam masyarakat. Dalam acara resmi dapat digunakan pakaian sipil harian atau seragam resmi lainnya. Nah, di sini untuk melaksanakan upacara bendera dalam kenegaraan atau acara resmi diperlukan kelengkapan dan perlengkapan. Adapun kelengkapannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada inspektur upacara. Nah, itu sudah harus pasti, ya, ada. Yang kedua, dalam upacara itu harus ada komandan upacara. Yang ketiga, ada perwira upacara. Yang keempat, ada peserta upacara. Yang kelima, pembawa naskah. Yang keenam, pembaca naskah. Yang ketujuh, ada pembawa acaranya. Nah, ini adalah kelengkapannya, ya, perlengkapan yang harus dibutuhkan. Nah, lalu sedangkan tadi kelengkapan. Nah, sekarang perlengkapan upacara sebagian dibutuhkan. Apa saja perlengkapan yang dibutuhkan? Jelas kalau ada upacara bendera harus ada benderanya. Yang kedua harus tiang bendera dengan talinya. Nggak mungkin ada tiang tapi tidak ada tali, atau sebaliknya tali aja menjulur ke panjang tapi tidak ada tiang. Itu tidak mustahil ya. Yang C, mimbar upacara. Mimbar upacara untuk pengesahan biasanya untuk pembina upacara atau inspektur upacara. Lalu ada naskah proklamasi. Nah, naskah proklamasi kalau di acara kenegaraan tertentu ya menggunakan naskah proklamasi duplikat atau memang asli. Nah, yang uniknya pada tahun 2020 ini adalah pembacaan naskah proklamasi langsung dari naskah aslinya yang ditulis oleh Bapak Soekarno, ya, presiden pertama kita. Beliau yang pada tahun ini dibacakan secara langsung menggunakan naskah aslinya. Pada tahun-tahun sebelumnya menggunakan duplikat ya. Tapi itu harus dengan berhati-hati karena kertasnya sudah mulai rapuh. Nah, seperti itu ya. Lalu ada naskah Pancasila. Nah, naskah Pancasila itu ya sering banyak lah ya, sudah disiapkan oleh negara. Lalu naskah pembukaan Undang-Undang Dasar pada tahun 1945. Lalu ada teks doa. Ya, seperti itu. Itu perlengkapannya. Lalu ada upacara bukan upacara bendera. Nah, misalkan upacara bukan upacara bendera itu banyak acara kenegaraan ya atau acara resmi seperti contohnya pelantikan pejabat, pembukaan dan penutupan diklat, lalu berbagai seminar, lokakarya, kegiatan lain yang sejenisnya. Lalu wisuda nggak ada ya. Pengukuhan guru besar, dies natalis, perguruan tinggi, lingkungan orasi ilmiah. Nah, orasi ilmiah itu biasanya sama beberapa guru besar atau dokter-dokter yang terkait.
Lalu penandatanganan nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama dengan pihak luar negeri itu tidak ada upacara. Misalkan negara lain kita mau kerjasama antara bidang pertanian atau industri lainnya, itu tidak ada. Tapi itu acara resmi, itu yang berkaitan dengan suatu negara. Peresmian gedung pameran atau sejenisnya. Lalu ada tetap penghormatan perjalanan dinas atau penerimaan tamu, ya seperti itu. Oke, cukup sekian. Nah, dari penjelasan saya untuk hari ini ada tentang yang landasan dan sumber hukum yang saya jelaskan dalam slide berikutnya, lalu kegiatan keprotokolan, lalu ada acara resmi. Oke teman-teman, semuanya, kita next ke slide selanjutnya. Ada apa di slide selanjutnya? Ya, kita saksikan. Oke teman-teman, slide terakhir. Oke, saya sudah menjelaskan tadi panjang begitu lebar. Oke, silakan teman-teman buat susunan acara. Acara resmi kenegaraan, acara apa saja, kalian bisa lihat contohnya, beberapa contoh dari googling atau dari pihak internet saja. Kalian baca, lihat di YouTube seperti apa tata upacaranya, perlengkapannya apa saja. Silakan tulis di kertas folio dan nanti dikumpulkan via classroom masing-masing kelas, karena sudah bergabung beberapa, dan tolong untuk yang belum bergabung diinformasikan untuk bergabung ya nak ya, karena tugasnya dikirim di sana. Oke ya, silakan buat tugas susunan acara resmi. Kalian lihat di YouTube acara apa kenegaraan di satu wilayah mana, acara-acara resmi daerah mana, kalian lihat di YouTube. Lalu kalian lihat kelengkapan dalam upacara itu apa saja, perlengkapannya apa saja, dan susunan upacaranya seperti apa saja. Kalian tuliskan di kertas, lalu dikirimkan via classroom. Oke, nah saya tunggu tugasnya sampai jam 5 sore hari ini. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan teman-teman.